Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darianti, saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kali ini saya akan memberikan sedikit tentang teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa yang memperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Lutfiah 2013. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Ekonomi mikro menjelaskan how and why sebuah pengambilan keputusan dalam tiap unit ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga pasar atau pendapatan. Ekonomi mikro juga dapat menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kualitas, dan harga yang terbaik menurut Lely 2016. Ilmu ekonomi mikro pada dasarnya mempelajari perilaku ekonomi dari suatu pengembalian keputusan individu, setiap konsumen, pemilik sumber daya, dan perubahan-perubahan dalam perekonomian bebas usaha. Ilmu ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi yang mengkhususkan untuk mempelajari perilaku industri, individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa aspek dalam ekonomi mikro, yaitu analisis biaya, manfaat, elastisitas, model-model pasar, dan teori permintaan dan penawaran. Dalam teori permintaan dan penawaran ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk, barang, atau jasa. Will Heather 2013. A. Interaksi di pasar barang. Komponen pertama di ekonomi mikro itu ada interaksi di pasar barang adalah kegiatan atau aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan dari berbagai jenis pasar termasuk pasar barang. Dengan begitu, corak perekonomian bisa diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual, produsen, dan pembeli konsumen di pasar. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua belah pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah hasil keseimbangan dalam pasar. Adanya teori ekonomi mikro dapat memenuhi dan menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi pasar tersebut. B. Tingkah laku perilaku ekonomi, penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro. Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen didasari dengan sebuah tujuan yang ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendekatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kaji adalah bagaimana bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku produsen dan konsumen yang ada, antara lain: pertama, produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Yang kedua, ada aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada konsumen berusaha untuk mendapatkan keputusan maksimal, bagaimana juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Yang C, ada interaksi dalam pasar faktor. Pasar faktor fokus pada kajian interaksi terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar
pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tersebut terjadi meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen akan mendapat balas jasa dari peranannya menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau dalam pasar faktor produksi. Ini juga akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dari berbagai pihak yang termasuk dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu produk, baik barang maupun jasa, yang akan menentukan harga, dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran. Selanjutnya, adapun beberapa komponen yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran pada suatu produk, yaitu interaktivitas dan tingkah laku pelaku ekonomi, sehingga berdampak kepada keputusan konsumen dalam pembelian ulang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.